Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 Ramadan mengenang wafatnya Ummul Kubra Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya menjadi penopang dakwah Nabi, Sayyidah Khadijah juga merupakan perempuan pertama yang dapat merasakan jiwa nubuwah kenabian pada diri suaminya. Sejak muda Nabi Muhammad mempunyai kebiasaan merenung dan menyepi. Kebiasaan ini tidak surut meskipun Nabi Muhammad sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Para sejarawan mengistilahkan kebiasaan Nabi Muhammad tersebut dengan upaya pencarian dan kegelisahan spiritual. Dalam keadaan yang sering gelisah dan menyendiri itu, Sayyidah Khadijah adalah pelipur dan penenang Nabi Muhammad SAW yang paling utama. Awal pertemuan dengan Nabi Muhammad Husain Haikal dalam sejarah hidup Muhammad 1980 mengungkapkan Sayyidah Khadijah saat itu menyebarkan kabar bahwa dirinya bermaksud memberi upah orang-orang Quraisy untuk menjalankan perdagangannya ke Syam. Kebetulan Nabi Muhammad dengan pamannya itu pernah mengadakan perjalanan ke negeri tersebut. Tak kalah mereka berusia 12 tahun. Nabi Muhammad yang saat itu umurnya sudah beranjak 25 tahun didorong oleh pamannya Abi Thalib untuk mengambil kesempatan untuk sebagai tambahan rezeki karena kondisi ekonomi pamannya itu tidak mencukupi. Sebelumnya Nabi Muhammad telah menjalani pekerjaan sebagai penggembala agar memperoleh rezeki dari kambing-kambing yang digembalakannya. Pertemuan Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad diawali dengan laporan Maisarah, seorang perempuan budak milik Khadijah. Maisarah menceritakan sosok Muhammad kepada Sayyidah Khadijah bahwa pemuda tersebut berwatak halus dan tinggi budi pekertinya. Sayyidah Khadijah semakin tertarik bahwa barang dagangannya yang dibawa Nabi Muhammad laku dengan untung besar karena begitu amanahnya. Nabi Muhammad lebih banyak mendatangkan keuntungan daripada yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Dalam waktu singkat, kegembiraan Sayyidah Khadijah tersebut telah berubah menjadi rasa cinta sehingga dia yang kala itu sudah berumur 40 tahun tertarik untuk menikahi Nabi Muhammad. Sebelumnya beberapa pemuka Quraisy pernah melamar Sayyidah Khadijah tetapi semuanya ditolaknya. Sayyidah Khadijah yakin bahwa pemuka-pemuka tersebut melamar hanya karena memandang hartanya. Awalnya Nabi Muhammad juga tidak yakin karena beliau merasa tidak punya apa-apa sebagai persiapan perkawinan. Setelah diyakinkan seorang bernama Nufaisa bahwa Sayyidah Khadijah menaruh hati kepadanya dan mau menikahinya, Nabi Muhammad hanya bertanya dengan cara bagaimana saya menikahi Sayyidah Khadijah. Akhirnya keluarga dari kedua belah pihak bertemu untuk menentukan tanggal perkawinan. Sejak menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad SAW semakin dermawan kepada fakir, miskin, dan budak. Perilaku ini sungguh sudah ada sejak Nabi Muhammad belum menikah dan menjadi semakin intens karena ia berumah tangga. Nabi Muhammad berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah selama kurang lebih 25 tahun. Dalam rentan waktu tersebut, mereka dikaruniai 6 anak, yaitu putra dan 4 putri. 2 putra mereka dinamai Qasim dan Abdullah, sementara 4 putri mereka adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Ringkasnya 25 tahun rumah tangga Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah diliputi kebahagiaan dan keriangan, dan selama itu pula Nabi Muhammad tidak mengambil istri lagi. Baru setelah Khadijah meninggal ia memilih poligami. Ini berarti periode poligami Nabi Muhammad lebih singkat, hanya 12 tahun dibanding masa monogaminya. Ringkas kisahnya, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah mengembus nafas terakhir di pangkuan Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Yatsrib ataupun Madinah, Sayyidah Khadijah wafat pada usia 65 tahun. Saat itu Rasulullah sekitar 50 tahun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat semua. Itulah perjalanan Sayyidah Khadijah dan Nabi Muhammad SAW pada 11 Ramadan.